So yeah, right now is journal. Kok ini nggak bisa di ini nih ya? Oh udah bisa coy. Journal. Oke. Oke, jadi sekarang jurnal. Kok nge-lag ya? Jurnal nggak tahu yang keberapa dan sekarang lag banget. Gue ngeliat facecam gue. Kenapa ini bro? Oke. Jadi mungkin karena tadi gue ngezoom in, ngezoom out, jadi sekarang jurnal gue nggak tahu di yang ketiga apa yang keempat atau yang keberapa. Dan jurnal day. Dan ya, ini akan gue upload di Reddit Race Mode. Dan sebelumnya gue jurnal tiap hari. Dan seperti yang gue bilang di apa namanya, di apa namanya, kok gue jadi ngeblank sih, gue di beberapa video gue sebelumnya yang dimana peringatan masalah performa, ini mana gue ngejalanin apa namanya, self improvement selama 10 menit setelah gue bangun tidur. Dan ya, ini adalah buktinya. Ini ada, kalau misalnya kalian lihat tadi itu ada tanggalnya, di situ ada tanggal 4/07/25, ini dimana waktu sekarang yaitu tanggal 4 bulan 7. Apa yang gue jurnalkan, apa yang gue tulis di buku jurnal ini, karena sebelumnya gue mungkin tidak menulis di buku ini selama setahunan lebih. Dan yang gue tulis itu adalah berkaitan dengan kesyukuran dan juga berkaitan dengan apa namanya, homework for life, yang dimana itu gue dapetin dari apa namanya, dari siapa ya, gue jadi lupa nih, gue ngeblank boy. Yang gue dapetin dari Matthew Dix, dari bukunya Storytelling, karena gue suka baca buku. Mungkin di video ini gue nggak bakalan kasih di komunitas school gue, karena gue nggak buka komunitas school. Dan gue ngejanjiin yang pas itu untuk gue bakal ngasih video eksklusif, video terbaru, ini mana lu nggak bisa dapetin. Ini mana itu beda antara lu di YouTube dan juga di komunitas school gue, ini mana lu bisa cek link paling atas di bawah video ini. Dimana ketika lu apa namanya, bergabung di program gue, ini mana seharga $16.000, sorry, $16.000, $1 atau 16.000 sampai 19.000, I don't know. Itu bisa kalian dapetin video terbaru gua, ini mana mungkin gue jadwalin di 2 hari setelahnya, tapi lu bisa instantly untuk akses video itu. Dan itu gue janjiin ketika gue emang udah script di school gua. So ya pasti kalian be smart untuk menilai hal ini. Dan gue akan langsung jurnal yang sekarang gue mau kasih tahu itu. Ya, gue ingin mengutarakan apa yang ada dalam benak pikiran gue, dan gue nggak mau bohong kalau misalnya chapter hidup gue sekarang lagi bad chapter, ya mungkin bad chapter. Dan tapi di tiap hari, di 7 hari kebelakangan, gue masih menuntut diri gue untuk jurnal. Gratitude journal, kesyukuran, apa yang gue syukurin di hari ini, di pagi hari, apa yang gue syukurin di mungkin 7 tahun yang lalu, apa yang gue syukurin di baru aja gue alamin. Misalnya gue di pagi hari gue jurnal, dan kemarin itu kebetulan di pagi sampai sorenya gue pergi ke rumah nenek gue, dan bisa jadi jadinya 2 kali kan, bisa jadi itu dapat menjadi kesyukuran gue bisa taruh di buku gue ini yang ada di samping gue. Sebenarnya buku ini nggak persis di samping gue. So ketika kalian emang mau mendapatkan pelajaran dari video ini, gue yakin pasti dapat pelajaran. Dan karena gue juga menonton videonya Pak Hamzah berkaitan dengan kickboxing day, beberapa kickboxing day, misalnya 1, 7, 39, 40, 42 dan hal semacamnya. Tapi gue bisa mengambil pelajaran di video itu. Dan gue mengingat suatu
apa namanya, suatu statement dari beliau yang dimana ketika lu emang mau ngomong ke orang, itu satu message yang lu mau utarain ke beliau tuh apa. Dan apakah gue apakah gue sudah menentukan satu message untuk kalian di video ini? Congratulations, gue udah. Yaitu apa? Gue akan mengutarakan isi jurnal yang gue tulis. Gak semuanya. Gue akan bersikap selektif di dalamnya. Dan gue akan mungkin mengutarakan kesyukuran yang gue tulis. And that's it. So, jurnal kesyukuran yang gue tulis di kemarin itu, gue membeli buku Islam, tapi di genre ketika gue ke Gramedia, itu judulnya tuh Social Science. Nama bukunya itu adalah nama bukunya itu adalah Umar bin Khattab. Dan benar-benar gue di dokumen jurnal bisnis gue, dokumen Google Docs, yang dimana gue menulis terkait dengan dokumen bisnis gue. Itu gue banyak banget quotes yang gue ambil dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, dimana gue masih ada bukunya di belakang gue. Abis lu ke belakang sini, abis lu terdapat lemari, dan di atasnya itu masih ada bukunya Umar bin Khattab, dan itu masih kebuka bro, buku beliau. Dan ya gue bersyukur untuk membeli buku itu. Benar-benar kemarin gue beli bukunya, dan di siang hari tadi itu baru gue nyelesain bukunya. Jadi bukunya berjumlah 250 halaman, dan itu gue udah selesain di siang hari tadi. Dan ya gue bersyukur untuk gue nulis di sini karena gue belum menyelesaikan bukunya tadi pagi, tapi di siang harinya gue udah nyelesain bukunya. Dan gue bersyukurnya yang pasti membeli bukunya, bukan bersyukur akan menyelesaikan bacaan buku itu. Itu adalah hal yang simpel sih. So, dan juga gue bersyukur akan bantal gue, karena gue menulis jurnal buku ini itu di atas bantal gue. Dan ya, kira gue bersyukur gue mempunyai bantal yang bisa gue tatakin untuk gue nulis jurnal gue ini di buku gue. Dan gue juga bersyukur gue bangun di jam sesuai di buku, jam 4:04 gue bangun. Gue dapat jam tidur itu 8 jam 30 menitan, karena gue tidur jam 7 malaman. 7:30 lewat apa 7 kurang apa gue nggak, 7 lewat 30 kurang atau 7 lewat dikit gitu, gue lupa. Ya kira gue bangun jam 4:04. Dan itu adalah berkaitan dengan jurnal syukur gue. Dan gue menjadi bingung apa yang menjadi thumbnail nantinya. Apakah thumbnail akan seperti ini aja gitu kan. Kayak gue ada screenshot, dan ini gue akan thumbnailinnya di video itu. Mungkin itu, atau mungkin gue nanti akan ganti, I don't know. So lanjut ke, jadi gue nulis jurnal kesyukuran itu 3 poin. Dan selanjutnya gak kelihatan kan. Selanjutnya itu berkaitan dengan teknik homework for life gue. Ini untuk gue tetap ingat terhadap cerita-cerita yang ada dalam hidup gue. Jadi gue teringat quotes yang berkaitan dengan good times. Itu bukan good times sih, gak ada di life ini. Itu berkaitan dengan hard times tuh gak ada. Ya gak sih? Jadi bingung gue nyeritain gimana ya. Gak ada hard times. Yang ada itu good times dan juga story times ya. Good times sama good story. Nah itu good time dan juga good story. Nggak ada good time dan juga hard times. Jadi adanya good times dan juga adanya good story. Dan sebenarnya good story ini adalah hard timesnya, tapi lu bisain hard times ini menjadi good story gitu. Wah jadi keren gak sih? Jadi gue aja bilang kalau misalnya gue mengalami bad chapter, dan itu bisa dianalogikan, gue bisa menjadikan itu tuh menjadi good story gue, dan akhirnya gue ngutarin ke kalian semua. Dan gue boleh jujur, ketika gue bikin video ini, bisa jadi lu menganggap, mungkin ini terdengar bias, mungkin lu menganggap kalau misalnya gue membantu lu, dan lu terbantu dengan adanya diri gue.
karena gue mungkin bisa dibilang content creator ya, gue memproduksi sesuatunya. Tapi ini bisa dijadikan suatu apa? Ini adalah suatu hal yang dimana gue terbantu untuk melakukan hal ini. Apalagi ada audiens yang gue bener-bener lihat. Apalagi lu join program gue, dimana gue mungkin menambah pertanggungjawaban gue di hidup gue ini ke kalian juga dan hal semacamnya. Akhirnya apa? Gue banyak belajar di kalian semua. Gue bersyukur dengan adanya kalian semua gitu. So, gue akan nggak berlaut terhadap hal itu, tapi gue akan berlaut ke homework for life. Ini mana homework for life yang gue tulis di sini, gue baca dulu, entah ini ada private atau enggak. Apa ini ya? Gue nggak harus membaca ini. Oh, oke. Gue mendapatkan suatu poin yang bisa gue utarain. Ini mana gue memikirkan pemikiran dahulu yang dimana tidak berani untuk menulis. Gue dulu gak berani untuk nulis. Dan juga karena khawatir orang lain akan lebih tahu dibandingkan gue. Maksudnya gini, ini gue akan tandain dulu gue sampai mana bacanya. Maksudnya gini, gue langsung gambar aja di sini kali ya. Jadi gue ternyata itu gak berani untuk nulis. Karena ketika gue menulis suatu materi, khawatirnya itu orang lain itu lebih tahu dibandingkan isi yang gue tulis. Contoh, gue menulis pengertian dari misoginis ya, misoginis gak sih pronounce-nya, di buku jurnal gue ini. Misoginis adalah objektivitas berkaitan dengan wanita dan hal semacamnya. Dan ini gue gak boleh nulis, gue hanya pikirin di otak gue aja gitu. Karena kalau gue nulis, takutnya orang lain melihat dan orang lain menjudge gue dan hal semacamnya. Dan gue menjudge kalau misalnya orang lain tuh lebih tahu dibandingkan diri gue gitu. Dan gue adalah, bisa dibilang hal yang bodoh, guanya adalah yang bodohnya gitu. So, walaupun gue nulisnya itu di buku jurnal gue yang dimana change-nya itu dikit, change-nya itu rendah, kok dikit sih, rendah untuk orang ngelihat buku jurnal gue ini gitu. Kadang ke bawah menulis juga tidak tahu spesifik pula ketika sedang menulis. Apa gue nulis apa gue ini? So yeah. Dan akhirnya gue menulis jurnal kesyukuran dan gue menulis homework for life. Jujur gue nyaman banget kayak gini bro. Waktu gue ngutarain apa yang ada dalam pikiran gue dan gue record video ini dan gue nulis-nulis dan hal semacamnya, gue nyoret-nyoret. Dan bisa jadi ini menjadi suatu hal yang menjadi income buat diri gue dan gue bisa mempensiunkan keluarga gue. Dan ya, gue bersyukur dengan hidup gue hari ini. Dan bukan berarti gue bersyukur hidup gue hari ini akhirnya gue Allahu alam atau nazubillahnya gue bunuh diri dan hal semacamnya. No bro. So, apakah gue langsung lanjut lagi ke jurnal selanjutnya di hari kemarin? Ya let's go bro, karena gue terasa nyaman untuk membicarakan hal ini bro. So kita kembali lagi. Oke, kita lanjut ke jurnal gue yang dimana ini di tanggal kemarin, tanggal 3. Jadi gue ingin mengucapkan suatu hal. Ketika kalian mau mengembangi suatu kebiasaan yang mengembangi diri kalian, entah itu kalian emang gak ada ini gue nyangkut gak ya? Bentar. Gue soalnya buka AirPods gue, AirPods, astagfirullah. Bukan AirPods sih, TWS. Jadi takutnya nyambung ke laptop gue. Ketika kalian mau mempunyai kebiasaan baik untuk kalian tumbuhin, entah itu kalian mau exercise, latihan fisik, baca buku, jurnal, meditasi, dan kebiasaan buruk lainnya, peregangan tubuh,
dan kebiasaan baik lainnya, gua kasih solusi, kasih saran kalau misalnya itu digunain di pagi hari banget. Jadi ya, gue nih pagi hari bro. Kalau misalnya kalian udah emang terjerumus dalam culture bangun pagi langsung kerja, dan gue mengalami hal itu, ya udah kalian kerja beberapa menit atau beberapa detik baru kalian ngerjain hal self improvement. Jika kalian emang sulit untuk melakukannya, ya udah bikin mudahnya, yaitu melakukan self improvement 10 menit atau 5 menit. Kalau gue dalam level yang sekarang, gue itu bukan level, gue melakukan self improvement di gue 10 menit gitu. Nah, itu apa tuh? Kalian pasti nangkap apa yang gue maksud. Gue minum dulu bro. Gue sambil ngeliat komen. Ada Andi, ada jadi usahain kalian di pagi hari untuk melakukan kebiasaan baik yang misalnya kalian kurang gitu, atau LACK gitu kan. Contoh, gue membaca buku itu di tahun berapa ya? Gue kasih tahun 2022 deh, karena gue membeli buku Atomic Habits, dan akhirnya gue membeli banyak buku. Gue membeli baca buku mindset, gue beli buku The Confidence Factor, gue beli buku Rich Dad Poor Dad, gue beli buku Masih Belajar karyanya Bang Iman Usman, dan gue nggak baca buku itu lagi. Dan mungkin gue baca buku itu konsisten dari tahun gue Maret itu tahun 2022 itu sampai gue kasih 1-3 bulanan. Dan akhirnya gue beberapa tahun setelahnya, dan akhirnya 2024 itu gue masih mempertahankan akan kebiasaan membaca buku gue itu, tapi gue cuman 2 menit per harinya. Itu gue ngelakuin, mungkin gue dapat baca buku itu dalam sebulannya, dalam month mungkin gue dapat 17 baca bukunya. Itu 2 menit per hari. Berarti gue dapat 17 kali 2 itu berapa guys? 15 kali 2 30, berarti 34 menit per bulannya. Nah, itu jadi jadi bulan kan. Jadi gue karena apa? Karena gue baca buku ini tuh gak dilakuin di pagi hari, karena gue pagi harinya itu gue terjerumus dalam culture gue bangun pagi langsung kerja bisnis gue syuting, gue scripting dan hal semacamnya. Gue bangun jam 3 pagi dan gue langsung nulis scripting, habis itu gue langsung syuting video gue dan hal semacamnya. Dan akhirnya gue juga terjerumus dalam culture-nya itu, gue dalam pagi harinya itu hanya boleh produksi, nggak boleh konsumsi. Jadi ketika gue konsumsinya itu at least siang hari. Kira-kira apa? Jadi gue nonton YouTube hanya boleh siang hari, dan gue hanya boleh baca buku di siang hari. That's it. Apakah gue menjadi hal yang seperti ini pula ya bro? Jujur gue masih belum reschedule kalender gue, dan ya gue nge-stuck akan hal ini. So gue bakal baca jurnal kesyukuran gue yang sekarang bukan sekarang tapi di tanggal 3 yang kemarin. Gue bersyukur apa ini? Oh, gue nggak sengaja untuk I'm grateful to have 2 more subscriber right now. Nah, jadi gue nggak sengaja ngeliat subscriber gue naik 2 subscriber mungkin di channel ini, karena di channel ini mungkin ya di channel ini ada Trash Mode. So thank you buat kalian yang subscribe. Tapi kalau kalian misalnya komen, gue nggak bakal baca, say sorry. Tapi kalau misalkan mau komen, join program gue di link paling atas di bawah video ini. Seharga 19.000 per lifetime payment. Jadi kalian udah bayar 19.000 dan udah kalian nikmatin program gue dan hal semacamnya.
nikmatin program, nikmatin apa bisa dibilang nggak ya, service dari gue, pelayanan dari gue gitu bro. Jadi gue ngelihat kalau misalnya gue nambah 2 subscriber di ketika gue di tanggal 2 kemarin, tanggal 2 lusa kemarin, dan akhirnya gue gratitude about that. I'm gratitude about that gitu. Nah habis itu gue nulis operation ini gue dapat dari kata-kata Al-Quran, mana gue membaca Al-Quran bahasa Inggris, habis itu gue sambil belajar bahasa Inggris di sana. Operation ini kezoliman, dan habis itu ada kata piety. Piety ini kalau nggak salah ya, operation itu kezoliman ya, dan piety gue nggak tahu pengucapannya kayak mana ya, Piety itu adalah artinya, correct me if I'm wrong, itu adalah bertakwa. Habis itu langsung ke gratitude yang kedua, yaitu gue bersyukur menjadi muslim yang bertakwa, insyaallah. Masya Allah. Jadi gue gratitude about hate about oppression. Gue benci terkait dengan kezaliman, kemusyrikan, dan hal semacamnya. Semoga apa yang gue tulis bisa menjadi suatu implementasi dalam keseharian gue. Habis itu gue lanjut ke homework for life gue, yang dimana ini gue naik subscribernya gara-gara, oke, gue bacain dulu aja homework for life-nya. See about so increasing subscriber with 10 plus video schedule in that day. Dimana di tanggal 2 Juli kemarin itu gue schedule video itu 10 lebih video. Dan gue bener-bener stack, gue bener-bener bom untuk schedule di that day gitu. Gue nggak peduli entah itu gue emang kebanet dari channel, dari YouTube-nya karena gue dikiranya menggunakan AI, padahal gue enggak. Dan gue nggak peduli akan hal itu, dan gue udah mengalami hal itu di gue bikin akun Instagram, dan gue di notice kalau gue itu AI. Nggak tahu kenapa. Padahal gue belum upload loh, gue belum upload video apapun, dan akhirnya gue baru buat akun, akhirnya dibuat dikiranya AI dan hal semacamnya, dan akhirnya apa ya tulisannya ya, akun anda gue lupa di apa gitu, bukan di banned tulisannya, tapi di apa ya, gue lupa pokoknya di apa, pokoknya lupa ya. So ini udah 20 menit dan gue masih mau lanjut, tapi gue mau pipis kalau boleh jujur. Dan kita lanjut ke tanggal 2. Tanggal 2 di sini gue menulis yang pertama berkaitan dengan terjemahan yang gue ambil dari ketika gue baca buku di Al-Quran, ebook bahasa Inggris seperti yang gue jelaskan sebelumnya, yaitu near relatives, yaitu anak kerabat. Dan langsung ke jurnal kesyukurannya, yaitu I'm gratitude to have scheduled content today. Jadi gue bersyukur gue udah jadwalin konten di hari ketika gue nulis jurnal ini. I'm gratitude to give my money. Dimana gue bersyukur give my money itu bersedekah gitu. Dan I'm gratitude to read Riyadus Shalihin. Nah, gue baca buku Riyadus Shalihin sebelum gue baca buku Umar bin Khattab. Dan sebenarnya gue selang-seling, gue baca Riyadus Shalihin, gue baca Quran, habis itu gue ke Gramedia untuk beli buku Umar bin Khattab, dan akhirnya gue baca buku Quran tadinya, dan akhirnya semacamnya. Habis itu di sini ada homework for life, ini mana war, perang. Perang itu bukan berarti lu nggak boleh untuk ketawa dan lu senyum. Dan ini gue dapat dari mana? Gue dapat dari ketika aku lagi record video aja. Dimana ketika gue membaca buku Riyadus Shalihin, yang dimana di situ ada perang dari Nabi Muhammad SAW. Beliau perang dengan kafir Quraisy, dan kalau nggak salah sahabatnya Jabir bin Abdullah ya, kalau nggak salah, salah satu orang, correct me if I'm wrong ya, salah satu orang yang berhasil, tapi salah satu orang, gue gambarin lah biar gue otaknya lebih mudah nih gue. Salah satu orang yang dimana pertama kali dia bunuh orang ketika perang, bukan bunuh sih, kok kasar banget gue bilang ya, bilang apa ya?
Jadi berhasil ngeberantas musuh. Nah itu dia yang pertama kali menggunakan pedang. Dia yang pertama kali tuh. Dan juga yang pertama kali juga dalam hal memanah. Nah gitu. Kan pasti, nah ngapain gue maksud, ini pedang aja, pedang. Nah gitu. Soalnya gue bisa bikin bagus sih pedangnya. Nah gini aja ya, keren kan? Isu panah. Nah Jabir bin Abdullah kalau nggak salah ya. Dan di situ Jabir bin Abdullah menggunakan panah. Habis itu dia ngelihat di situ ada sekumpulan Jabir, ada sekumpulan sahabat, ada Jabir, ada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga ada sahabat lainnya kalau nggak salah. Dan di situ ada masih perang nih. Ada musuh yang dimana pemimpin musuhnya itu masih ngoceh lagi kayak apa namanya? Correct me if I'm wrong ya. Di situ dia lagi berbincang-bincang strategi dan hal semacamnya. Dan dia nggak tahu kalau misalnya di hadapan musuhnya itu masih ada pemanah gitu. Pemanahnya itu adalah Jabir, dan akhirnya Jabir ngetarik anak panahnya dan akhirnya melencat di dahi pemimpin itu gitu. Pemimpin itu musuhnya gitu. Dan sebelum memanahnya itu Rasulullah dan para sahabatnya tuh ketawa dan hal semacamnya. Dan ya akhirnya gue nulis ini, peperangan ketika lu emang perang, yang benar-benar lu disuruh latih disiplin lu, karena di situ bukan disiplin abal-abal level bawah, itu benar-benar ada pertumpahan darah, say sorry. And bukan berarti lu nggak boleh ketawa, nggak boleh senyum. So akhirnya gue nulis, what does it mean you don't must smile and laugh gitu. So segitu aja jadi jurnal hari ini, video kali ini, karena gue mau pipis kalau gue jujur. Dan setelah ini gue nggak tahu harus mau ngapain. So ya, semoga video ini bermanfaat bagi diri kalian semua, dan mungkin bisa mendapatkan ide, bisa menambah usaha kalian semua untuk menjadi konten kreator seperti gue. Karena menjadi konten kreator itu mudah banget. Kalian tinggal buka Canva, buka laptop dan semacamnya, dan kalian bisa seperti gue ini. Dan ini gue pakai aplikasi Loom untuk recordingnya, dan gue menggunakan Canva seperti yang kalian lihat di atas ini. Dan ya seperti itu aja. Dan kalian bisa menjadi seperti gue ini, ngoceh-ngoceh, nyoret-nyoret, dan semacamnya. So ya, see you tomorrow.